Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Nita Dwi Ananta, mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang mengulas buku The Intelligent Investor yang ditulis oleh Benjamin Graham, edisi revisi dengan komentar dari Jason Zweig. Sebelum masuk ke isi dari buku tersebut, saya ingin menjelaskan siapa sih sebenarnya Benjamin Graham. Terus kok ada fotonya Warren Buffett. Jadi Benjamin Graham itu merupakan lulusan Columbia University dan memulai karir di Wall Street pada umur 20 tahun. Nah, Benjamin Graham ini dikenal sebagai bapak investor. Terus Benjamin Graham juga sempat mengajar di alma maternya dan Warren Buffett adalah salah satu muridnya. Jadi Warren Buffett ini mengidolakan sosok Benjamin Graham. Selanjutnya, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang investasi versus spekulasi. Yang kedua, kita akan membahas investor dan inflasi. Yang ketiga, tingkat harga saham di awal tahun 1972. Yang keempat, defensive investor. Yang kelima, kebijakan portofolio untuk enterprising investor. Yang keenam, investor dan fluktuasi pasar. Yang ketujuh, berinvestasi dalam reksadana. Dan yang kedelapan adalah analisis keamanan untuk investor awam melalui pendekatan umum. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan sebenarnya tujuan dari buku ini tuh apa sih? Nah, tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan petunjuk pemakaian dan pelaksanaan sebuah kebijakan investasi. Menurut Warren Buffett ini, buku ini tuh dikenal sebagai kitab sucinya investor. Terus buku ini tidak mengajarkan cara mengalahkan pasar, tetapi akan mengajarkan 3 pelajaran yang sangat powerful. Yang pertama adalah bagaimana memperkecil peluang kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua adalah memaksimalkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang stabil. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengontrol tingkah laku yang menghalangi investor mencapai potensi terbaiknya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu investasi versus spekulasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih investasi. Jadi, investasi itu adalah suatu kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan dengan harapan memperoleh keuntungan yang sebesarnya di masa yang akan datang. Terus, menurut Graham, investasi mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama adalah analisa yang mendalam pada sebuah perusahaan dan bisnis yang dikerjakannya sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham. Nah, analisa mengenai emiten atau perusahaan ini yang mau kita beli itu penting untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut di masa depan, baik atau buruk. Sehingga perusahaan ini kira-kira kalau dipertahankan nantinya sampai beberapa tahun itu nilainya bagus apa enggak gitu. Yang kedua adalah melindungi diri dari kerugian yang serius atau fatal. Maksudnya melindungi diri dari kerugian akibat adanya krisis keuangan atau inflasi yang terus-menerus. Yang ketiga adalah imbal hasil yang cukup, bukan imbal hasil yang luar biasa. Jadi jangan serakah. Nah, jadi maksudnya kita sebagai seorang investor itu jangan mengharapkan hasil yang terlalu fantastis. Jadi kita harus mengharapkan imbal hasil yang stabil. Nah, jika seorang investor tidak menjalankan 3 prinsip tersebut, maka menurut Benjamin Graham sebenarnya dia adalah spekulator bukan investor. Nah, jadi spekulator tuh orang yang membeli suatu saham dengan menebak tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Jadi kayak misalkan nih kita punya pemikiran kayak gini, kita bilang kayaknya saham ini besok bakalan naik nih tanpa mereka menganalisa terlebih dahulu. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya tidak boleh. Kalau
seperti itu. Jadi spekulator tuh selalu mengharapkan keuntungan besar dari fluktuasi pasar, sedangkan investor mengharapkan keuntungan yang memadai dan stabil dari dividen dan kenaikan harga saham. Selanjutnya adalah investor dan inflasi. Inflasi adalah menurunnya kemampuan uang dalam membeli suatu barang akibat naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari. Di lain pihak, investor tuh bisa mengimbangi inflasi ini dengan adanya keuntungan melalui dividen atau bagi hasil dan capital gain, keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Terus bagaimana nih solusinya kalau ada inflasi kayak gini? Jadi jawabannya tuh ada di peribahasa yang sering diperbincangkan oleh investor, yaitu jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Nah, maksudnya apa sih peribahasa ini? Jadi seorang investor itu jangan hanya menyimpan dananya pada satu keranjang, entah itu pada keranjang surat utang atau obligasi, reksadana maupun saham, meskipun ada prospek inflasi yang terus berlanjut. Jadi kita tuh harus kayak membeli suatu kita tuh harus investasi, jangan dalam satu produk investasi tersebut. Kayak misalkan kita bisa investasi di saham, di obligasi atau surat utang, reksadana seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada kepastian bahwa saham akan membawa imbal hasil yang pasti, tetapi saham tuh dapat menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap inflasi daripada surat utang. Selanjutnya kita akan membahas tingkat harga saham di awal tahun 1972. Kita throwback sebentar nih, ada apa sih sebenarnya di tahun itu. Jadi Benjamin Graham tuh sempat mewanti-wanti pembaca akan kondisi pada tahun 1964 ketika indeks DJEI, indeks ini tuh indeksnya pasar sahamnya Amerika Serikat, mencapai titik tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada harga 892. Nah, jika investor mengalami keraguan dalam berinvestasi dengan kondisi seperti tahun tersebut, kondisi dengan level harga tertinggi, Benjamin Graham tuh menyarankan untuk jangan berhutang untuk membeli saham atau surat berharga lainnya. Jadi kalau kita mau investasi itu diusahakan jangan ngutang, kita harus pakai uang yang dingin. Yang kedua adalah jangan menaikkan proporsi dana yang dipegang pada saham. Maksudnya nih gini, pada tahun 1964 itu kan harga saham kan lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kita jangan membeli saham atau menaikkan proporsi dana kita. Simpelnya gini nih, kita jangan beli di harga tertinggi. Yang ketiga adalah jika memungkinkan kurangi proporsi saham menjadi 50% dari total portofolio. Karena indeks saham pada saat itu sedang di harga tertinggi nih. Kalau kita pengen jual saham, diusahakan kita jangan jual semuanya. Kita disarankan oleh Graham itu menjual 50%-nya saja. Mengapa? Karena nih akibatnya nih pada tahun 1970-an pasar saham US mengalami penurunan sebesar 37%. Jadi kita tuh nggak bisa mempunyai pemikiran bahwa saham ketika sudah berada pada level tertinggi seterusnya akan naik terus, nggak bisa. Karena saham itu fluktuatif, kita nggak tahu harga saham naik atau turun karena harga saham per detiknya itu berubah terus. Lalu Graham mempunyai argumen bahwa kita jangan pernah meramalkan masa depan hanya dengan meramalkan kemungkinan masa lalu. Seperti itu. Terus masuk ke defensive investor. Nah, defensive investor itu apa sih? Jadi defensive investor itu investor yang menciptakan portofolio. Portofolio itu hasil dari aset-aset kita. Kalau misalkan kita berinvestasi nih, nah untuk mengetahui berapa persen untung, berapa persen ruginya itu ada di portofolionya. Kalau di mahasiswa itu KRS istilahnya. Kalau di anak SMA rapotnya, nah itu. Jadi defensive investor itu investor yang menciptakan portofolio permanen yang berjalan dengan pasif atau tidak memerlukan upaya lebih lanjut.
investor tipe ini membutuhkan sedikit energi. Nah, untuk pemilihan saham untuk portofolio investor defensif itu sebenarnya relatif sederhana. Graham tuh menyarankan 4 hal untuk diikuti. Yang pertama adalah diversifikasi yang memadai tetapi tidak berlebihan. Katakanlah minimal 10 dan maksimal 30 saham. Apa sih maksudnya diversifikasi itu? Jadi diversifikasi itu penganekaragaman portofolio atau aset kita. Jadi yang saya tadi bilang tadi, jangan membeli telur dalam satu keranjang. Jadi kita kalau ingin investasi ya kita aneka-ragamin, kita percantik portofolionya gitu. Yang kedua adalah setiap perusahaan yang dipilih harus besar, menonjol, dan dibiayai secara konservatif. Yang ketiga adalah setiap perusahaan harus rutin membayar dividen. Dividen itu apa sih? Bagi hasil. Jadi misal perusahaan itu untung, nah perusahaan itu mempunyai kewajiban ke investornya untuk membagi hasil keuntungannya tersebut. Yang keempat adalah investor harus memberlakukan batasan pada harga yang akan dibayar. Jadi kalau misalkan kita mau beli saham, itu kita harus ada planning nih. Kita mau beli di harga berapa, atau kita mau beli di harga terendahnya, kayak gitu bisa. Kita harus punya planning untuk membeli perusahaan tersebut di nilai wajarnya sebenarnya berapa sih gitu. Lalu kita masuk ke poin isi kebijakan portofolio untuk enterprising investor. Tadi kan ada defensive investor, investor aktif sekarang, investor pasif sekarang investor aktif. Jadi enterprising investor itu adalah investor yang terus meneliti, memilih, dan memantau perpaduan dari saham, obligasi, atau reksadana secara dinamis. Investor tipe ini membutuhkan banyak waktu dan banyak energi. Jadi kerjaannya investor ini istilahnya tuh kayak mereka tuh setiap hari memantau grafiknya naik turunnya harga saham, kayak gitu. Jadi mereka sangat aktif sekali untuk memantau nih pergerakan harga sahamnya itu seperti apa. Terus kegiatan yang secara khusus menjadi ciri khas dari enterprising investor di bidang saham biasa itu dapat diklasifikasikan ke dalam 4 hal. Mohon maaf tuh saya mau di mute dulu. Halo Kak, gimana Kak? Ini tadi ada suara lagi. Sekarang udah nggak, udah jelas. Saya lanjut ya. Jadi kegiatan secara khusus menjadi ciri khas dari enterprising investor di bidang saham biasa itu dapat diklasifikasikan ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah membeli rendah dan menjual tinggi. Yang kedua adalah membeli growth stock yang dipilih dengan cermat. Jadi growth stock itu tuh perusahaan yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, di mana perusahaan itu mencerminkan optimisme ke depannya. Yang ketiga adalah membeli saham IPO dengan harga diskon. IPO itu apa sih sebenarnya? Nah, IPO itu penawaran umum perdana. Jadi perusahaan itu menjualkan sahamnya kepada investor untuk pertama kalinya. Jadi kalau misalkan perusahaan baru listing di Bursa Efek nih, baru terdaftar di Bursa Efek, IPO terus lagi punya harga diskon juga, itu menjadi kesempatan kita untuk membeli harga saham tersebut. Terus yang keempat, membeli pada situasi khusus. Situasi khusus tuh misalnya kayak ada krisis, terus kemarin karena ada corona kan, jadi kemarin tuh bulan Maret tahun 2020 itu indeks Indonesia, IHSG namanya, indeks Indonesia, itu sedang anjlok-anjloknya, sedang rendah-rendahnya. Ibaratnya tuh portal tuh lagi kebakaran, lagi merah semua. Nah, itu merupakan kesempatan emas bagi seorang investor untuk membeli saham-sahamnya. Walaupun nanti misalkan kita ketika sudah membeli saham itu melihat portofolionya kok warnanya merah semua, kok rugi semua. Tapi makanya kita jadi investor tuh harus konsisten dan sabar. Nah, kemarin bulan Maret tahun 2020 saya masih ingat tuh IHSG
menyentuh angka 3.000. Dan sekarang IHSG itu sudah menyentuh di harga 6 ribuan. Keren banget kan? Kalau dihitung itu untungannya berkali-kali lipat sih. Makanya jadi investor, kita sebagai investor kemarin itu merupakan kesempatan emas, kesempatan paling berharga, kesempatan yang tidak bisa diulang. Karena mungkin orang yang kemarin membeli di bulan Maret tahun kemarin itu sekarang lagi tersenyum. Karena persenan untungnya itu luar biasa sih. Nah, selanjutnya masuk ke poin investor dan fluktuasi harga saham. Nah, harga saham tuh tentunya akan sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Maksudnya fluktuatif tuh apa sih? Fluktuatif tuh naik turunnya harga saham tuh bergerak terus gitu loh. Jadi kita tidak tahu harga pastinya itu nggak tahu karena fluktuatif. Berbeda-beda naik turunnya. Nah, kita sebagai investor harus tahu tentang kemungkinan ini dan harus siap secara finansial maupun psikologis. Nah, psikologis tuh sangat berpengaruh banget untuk kita. Makanya mental kita tuh harus benar-benar kuat nih kalau misalkan kita ingin berinvestasi. Kita harus tahu nih profil resiko kita sendiri. Apakah saya merupakan seseorang yang suka, yang berani dengan resiko yang tinggi atau enggak. Seperti itu. Terus ada dua cara ketika terjadi fluktuasi. Yang pertama adalah cara penentuan waktu. Upaya untuk mengantisipasi tindakan pasar saham untuk membeli atau menahan ketika di masa depan dianggap naik, untuk menjual atau menahan diri dari membeli ketika harga turun. Yang kedua adalah cara penentuan harga, yaitu upaya untuk membeli saham ketika mereka di bawah nilai wajarnya dan menjual ketika mereka naik di atas nilai wajar tersebut. Bentuk penentuan harga yang kurang ambisius adalah upaya sederhana untuk memastikan bahwa ketika kamu membeli, kamu tidak membayar terlalu banyak untuk saham tersebut. Selanjutnya adalah berinvestasi dalam reksadana. Nah, investor yang bijak perlu berhati-hati dalam berinvestasi di reksadana. Sarjana keuangan telah mempelajari kinerja reksadana setidaknya selama setengah abad dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dana rata-rata tidak memilih saham dengan cukup baik untuk mengatasi biaya penelitian dan perdagangannya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih reksadana. Reksadana tuh jadi kita tuh menginvestasikan dana kita melalui manajer investasi. Jadi nih misalkan kita punya dana yang cukup, namun kita masih belum punya pengetahuan yang cukup. Nah, kita bisa nih milih berinvestasi dalam reksadana karena nanti yang mengelola dana kita itu ada manajer investasinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot tiap hari memantau nih kinerjanya gimana dan lain-lain. Karena nanti udah dibantu oleh manajer investasi. Tugas dari manajer investasi ini melihat strategi perusahaan tersebut. Jadi nanti kayak si manajer investasi dan investor kitanya itu saling berdiskusi, dan si manajer investasi ini juga bisa melihat resiko profil kita, berani nggak gitu contohnya. Terus lanjut yang kedua adalah semakin tinggi pengeluaran dana, semakin rendah pengembaliannya. Jadi kalau menurutku reksadana itu untungnya kecil. Kenapa? Karena tingkat resikonya juga kecil. Jadi itu sebenarnya rumus investasi itu high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau resiko kita tinggi, keuntungan yang kita dapatkan juga akan tinggi. Kalau resiko yang kita inginkan itu kecil, nah tingkat pengembalian atau keuntungan yang kita dapatkan juga nanti akan kecil kayak gitu. Selanjutnya, semakin sering reksadana memperdagangkan sahamnya, semakin kecil pendapatannya. Nah, tadi sudah dibahas. Terus dana yang sangat fluktuatif yang naik dan turun lebih dari rata-rata, kemudian besar akan tetap fluktuatif. Jadi sebenarnya produk investasi itu semuanya berfluktuatif, baik
produk yang tingkat risikonya kecil maupun tingkat risikonya tinggi. Semuanya berfluktuatif. Terus yang terakhir, dana dengan pengembalian tinggi di masa lalu tidak mungkin bertahan lama. Seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah kayak meramalkan masa depan dengan melihat dari kinerja di masa lalu. Misalkan kinerja di masa lalu jelek, nanti kita meramalkan bahwa kedepannya perusahaan tersebut akan jelek. Tidak. Itu bisa saja perusahaan itu naik, kinerjanya bagus sehingga harga sahamnya menjadi wajar tinggi. Terus ada trik investasi reksadana menurut Benjamin Graham. Pertama-tama, kita harus memahami mengapa sangat sulit untuk menemukan dana yang bagus. Hal ini akan membantu Anda menjadi investor yang lebih cerdas. Kalau kita menemukan kesulitan, itu berarti kita mempunyai pemikiran bahwa kita akan mencari atau mempelajari lebih dalam bagaimana sih kita menemukan produk investasi yang tepat itu. Jadi hal ini tuh jadi bikin kita menjadi lebih cerdas. Terus yang kedua adalah kinerja masa lalu adalah prediktor yang buruk untuk pengembalian di masa depan. Ada faktor lain yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan peluang Anda menemukan dana yang bagus. Faktor apa sih? Nah, akhirnya dana dapat menawarkan nilai yang sangat baik dengan menyediakan cara yang ekonomis, yaitu mendiversifikasi kepemilikan dana Anda dengan membebaskan waktu Anda untuk melakukan sesuatu selain menganalisis pasaran dan memilih saham mereka tanpa henti. Balik lagi yang tadi, jangan masukin telur dalam satu keranjang. Kita harus mempercantik portofolio kita. Misalkan contoh lagi gini, misalkan kita pengen investasi di satu produk yaitu saham. Nah, nanti kita di produk tersebut kita diversifikasi lagi, kita aneka ragamin lagi. Misalkan nanti kita membeli saham subsektor perbankan, telekomunikasi, consumer goods, seperti itu. Jadi jangan kita membeli saham di perbankan saja, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, jangan seperti itu. Jadi harus ada komplikasinya, harus ada campurannya. Misalkan kita beli BBRI, nanti kita beli Indofood, seperti itu. Terus kalau misalkan mendiversifikasi produk investasi dengan yang lainnya, misalkan nih kita punya skala prioritas, 70% di saham, 30% di reksadana, 20% di obligasi, seperti itu. Itu tergantung kaliannya sih. Selanjutnya masuk ke poin analisis keamanan untuk investor awam melalui pendekatan umum. Nah, analisis keamanan untuk investor awam itu dimulai dengan penafsiran laporan keuangan tahunan perusahaan. Ada beberapa pertimbangan untuk analisa ini. Yang pertama adalah prospek jangka panjang. Jadi, untuk melihat prospek jangka panjang perusahaan ini, kita bisa melihat di laporan keuangan, misal dalam jangka waktu 5 tahun. Kita lihat nih bagaimana profitabilitasnya, keuntungannya dari misalkan tahun 2005 sampai 2010. Apakah naik, apakah turun, itu kita bisa lihat di situ. Terus, itu basicnya sih, simpelnya. Terus kita lihat nih utangnya naik atau turun. Nah, itu bisa menjadi indikator penilaian kita untuk membeli saham tersebut. Apakah nanti ke depannya sahamnya bakal kinerjanya bagus nih, takutnya sahamnya apakah bisa bangkrut apa enggak. Nah, itu bisa dilihat di laporan keuangan. Simpelnya. Yang kedua adalah kualitas manajemennya. Nah, kita tuh harus tahu orang di balik perusahaan ini, bagaimana kinerja orang tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu mengenai kualitas manajemennya. Yang ketiga adalah kekuatan keuangan dan struktur modalnya. Sebenarnya definisi mendasar dari bisnis yang baik itu ya menghasilkan lebih banyak uang atau profit daripada yang dikonsumsi atau yang dikeluarkan. Manajer yang baik itu akan mencari cara bagaimana memutar modal atau memanfaatkan uang itu untuk penggunaan yang produktif dalam jangka waktu yang panjang.
sehingga perusahaan itu dapat tumbuh yang membuat harga sahamnya naik. Yang keempat adalah catatan pembayaran dividen. Nah, untuk yang poin 4 ini bisa dilihat di aplikasi RTI Bisnis. Nah, itu tuh kita tuh bisa melihat apakah perusahaan tersebut tiap tahunnya membagikan tingkat keuntungan atau dividennya enggak. Itu bisa dilihat tuh tahun berapa sih yang dibagi, berapa rupiah yang dibagiin per lotnya, per lembarnya, itu bisa dilihat di situ. Yang kelima adalah dividen yield. Dividennya itu sama aja kayak dividen, tingkat keuntungan yang diberikan perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab aja.